Ya, baik Pak. Terima kasih sekali Pak buat waktunya malam hari ini. Senang sekali Pak Suresh, kita bisa ketemu Pak Suresh lagi. Terima kasih Kalau Pak Pak Suresh untuk undang itu, AKR dan ya, juga senang berbincang sekali dengan nih Bapak. Pak. Bapak kalau ingat Pak, tahun lalu sempat ada satu program Certified Securities Analyst, saya itu ikut Pak. Waktu itu Pak Suresh Pembu yang presentasi tentang AKRA. Waktu itu Bapak bilang, ini kinerjanya tahun ini akan luar biasa. Ternyata benar Pak ya, tahun 2022 kemarin, laba AKRA langsung naik 96% dan harga sahamnya pun naik 56% hanya dalam waktu 1 tahun terakhir. Jadi selamat sekali lagi Pak buat prestasi yang luar biasa untuk PT AKRA Corporindo. Nah, kita sambil menunggu teman-teman untuk Ko William untuk bisa join bersama dengan kita ya dari investor muda. Nah, kita akan mulai dulu mungkin nih Pak Suresh, kalau kita lihat dengan tahun lalu kita tahu AKRA ini kan salah satu bisnis distribusi BBM dan juga kimia dasar yang sangat besar, salah satu market leader di Indonesia yang prestasinya sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi Pak. Cuma apakah betul dengan kemarin kita lihat harga minyak naik ke $120, apakah itu Pak pendongkrak kinerja AKRA bisa begitu cemerlang di tahun 2022? Silakan Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada teman-teman. Terima kasih Pak untuk ini kesempatan untuk diskusi terkait dengan performance AKR di tahun 2022. Benar, saya prediksi dulu waktu ketemu dengan Bapak di satu forum yang saya bilang 2022 bisa menjadi satu tahun yang rekod dia untuk AKR Corporindo. Waktu itu kenapa kita yakin AKR bisa perform yang luar biasa seperti itu adalah dua aspek Pak. Satu, setelah pandemi COVID banyak perusahaan sudah mulai buka, tapi kita lihat ada banyak supply chain disrupsi Pak di mana-mana ya. Kalau lihat di pabriknya buka, tapi mau supply-nya mau bawa dari luar negeri atau dalam negeri ada banyak kendala untuk logistik. Ya, banyak perusahaan yang nggak punya infrastruktur dipengalami banyak isu. Tapi AKR sebagai perusahaan, kita sudah punya logistik infrastruktur di Indonesia yang luar biasa, itu ada di 17 pelabuhan, dan kita sudah ada pengalaman lebih dari 60 tahun untuk bawa barang supply kimia dasar, dan juga dari 17 tahun kita mulai supply BBM. So di tahun 2022, kita lihat satu supply chain disruption. Yang kedua adalah perang antara Ukraina dengan Rusia. Itu juga pengaruh pasar energi di dunia, yang mana supply BBM atau mungkin produk ya, itu juga sangat susah, carinya sangat susah. Yang kedua, itu juga lebih positif untuk Indonesia, betul nggak? Tahun lalu, semua perusahaan-perusahaan yang energi, termasuk yang mungkin batu bara, dan semuanya udah harganya udah naik, banyak negara cari barang di Indonesia, itu juga dorong permintaan solar di Indonesia. Dengan ini, AKR sebagai perusahaan logistik dan supply chain itu bisa deliver volume lebih tinggi tahun 2022 juga banding dengan 2021. Itu juga dorong penjualan BBM dan juga kimia di Indonesia di tahun 2022. Mungkin saya bisa kasih sedikit gambaran terkait dengan first look lah. Baru kita tutup bukunya untuk bulan Desember. Tahun 2022 penjualan BBM sudah naik hampir 12-13% Pak, banding dengan 2021. Lebih tinggi daripada budget yang kita buat, lebih tinggi dari ekspektasi di pasar. Ya, tahun 2022 AKR bisa jual lebih dari 2,84 juta kiloliter, banding dengan 2,5 juta di tahun 2021. Ya, yang kedua juga dengan banyak isu terkait logistik, tapi perusahaan-perusahaan yang mineral plantation semua butuh BBM. Dia cari perusahaan yang bisa mampu untuk supply. So, tahun lalu kita juga dapat market share yang lebih tinggi. Dengan ini ya tadi Bapak bilang di 9 bulan 2022 AKR laba bersih sudah naik 95%. Kita yakin untuk full year mungkin laba bersih bisa double lah. Kalau 1,1 triliun di tahun 2021, estimasi saya mungkin tahun 2022 profitnya bisa double atau lebih dari 2,3-2,4 triliun di tahun 2022. Ya, itu adalah satu peristiwa yang gembira untuk KKR dan juga untuk bisnis modelnya KKR. To go to your point Pak, terkait dengan harga minyak. Harga minyak naik turun, gak ada isu Pak. Kenapa?
kalaupun harga minyak tahun lalu hampir $145 kan, waktu ada krisis Ukraina Rusia, atau mungkin sekarang brandnya udah turun ke $79, $80, tidak pengaruh profitabilitas AKR. Masalah dia, kita bukan adalah trader, Pak. Kalau trader, kita ambil posisi, yang mana kita beli dulu barangnya, kalau harganya udah naik ya profit, harga turun kita rugi. Tapi AKR punya business model yang sudah uji coba udah 17 tahun, selalu pakai formula, Pak. Apapun adalah harga minyak di dunia, itu misalnya sekarang $79, plus apa alfa, itu menjadi harga ke pasar. Kalau besok harganya turun $20 atau naik $20, langsung kita pass through, Pak, ke customer. Untuk penting kita adalah margin. Berapa margin yang kita dapat? Itu yang penting. Untuk ininya saya bilang, kalau lihat 17 tahun AKR di bisnis BBM, nggak ada satu bulan juga yang kita rugi. Kita disiplin. Apapun kita beli, kita jual dengan period yang sama dan pakai formula. Tapi penting adalah dua aspek. Satu tadi bilang, volume. Yang kedua adalah infrastruktur dan logistik, yang mana kita bisa supply ke customer. Ya, bisa lihat batu bara sekarang butuh banyak solar. Ya, kalau dia nggak dapat supply, Pak, masalah. Kabin ekspor. Untuk ini dia cari supplier yang mungkin trustworthy dan juga mampu dan sudah ada track record. Untuk ini tahun 2022 dan 2021 juga AKR di volume penjualan BBM udah naik 35% dalam 3 tahun, Pak. Ya. Jadi luar biasa, Pak ya. Jadi ada satu poin memang yang tahun lalu ketika saya pelajari dari kata-kata Pak Suras Pembu, memang salah satu kekuatan Akra yang paling kuat adalah karena ini distribusi BBM, bukan produsen, Pak ya. Jadi otomatis setiap kenaikan atau penurunan harga BBM itu tidak pengaruh ke kinerja labanya Akra. Betul. Tapi ketika permintaan naik, maka itu akan fee-nya tadi yang tadi Bapak bilang, harga alfanya itu akan menyesuaikan di pass-through ke pembeli ya, Pak ya. Betul, betul. Nah, dan juga ada beberapa Pak, efisiensi yang kita lakukan. Misalnya kita bawa produknya dari refinery mungkin di Singapura atau dari Korea atau di mana. Gimana kita bisa efisien dan kita pakai IT atau informasi teknologi untuk kontrol dan juga turunin cost logistik, Pak. Itu juga menjadi satu aspek kenapa margin AKR tahun 2022 juga naik banding dengan tahun sebelumnya. So kita juga invest di IT, kita juga very disciplined, dan juga satu aspek adalah kurs. Kita tahu rupiah tahun 2002 juga udah menjadi 15.500, 15.600. Itu juga apapun adalah movement di kurs ya, naik turun langsung kita pass through. So banyak perusahaan yang mungkin producer atau apa yang di manufacturing ya, dia ada masalah waktu harga bahan baku naik, dia nggak bisa pass through ke customer. Dia harus absorb dulu ruginya. Baru setelah 3 bulan dia bisa pass through. Kalau AKR bisnisnya bukan seperti itu, langsung pass through. Jadi menarik Pak ya, dari sistem bisnis model Akra. Saya ingat banget Pak, tahun lalu itu Pak Suras ada sempat bahas bahwa 40 atau 50% pembeli dari minyaknya Akra itu dari perusahaan sektor mining, terutama batu bara. Betul Pak ya? Betul. Nah, ini kalau dengan harga batu bara Pak yang terus naik seperti tahun lalu dari harga 100 hampir ke $400, tentu mereka butuh ekspansi besar untuk produksi. Apakah dari sektor tambang sendiri itu pengaruhnya benar-benar peningkatan permintaan itu dari sana besar sekali nggak Pak ke Akra? Ya Pak, pasti ada dua aspek ya. Kalau batu bara harganya naik dan juga jadi saya bilang, including negara-negara seperti Jerman, dia cari batu bara dari Indonesia. Dulu bilang, oh nggak boleh yang power plant dari batu bara. Sekarang dia cari batu bara dari Indonesia. So volume penjualan atau ekspor dari Indonesia naik. Yang kedua adalah yang ekonomik untuk perusahaan batu bara sekarang udah lebih baik kan, dengan harganya udah profitable dan juga itu. So dia lalu dia adjust shipping ratio, Pak. Kalau harganya tinggi, selalu perusahaan-perusahaan batu bara dia adjust shipping ratio atau berapa overburden dia keluarin untuk dapat 1 ton coal. Biasanya waktu mungkin harganya rendah, dia cuma ambil shipping ratio 1/5 misalnya. Kalau harganya seperti ini, tadi bilang $350, $400, selalu dia adjust shipping ratio menjadi 1/8. Artinya dia keluarin 8 overburden untuk dapat 1 coal. Itu pengaruh ke mine life-nya.
kalau kita lihat yang satu mining ya, selalu dia ada mine plan yang mana dia selalu adjust technical berapa overburden dia keluarin untuk dapat satu coal. Kalau harganya bagus, dia ambil banyak tanah di atas untuk dapat coal. Mungkin yang susah dia langsung ambil. Itu juga pengaruh ke demand-nya solar, Pak, di tahun 2022. Banyak perusahaan batu bara, mining, dia selalu adjust shipping ratio sesuai dengan harga. Itu juga benar. Yang ketiga adalah working capital. Wah, kalau harganya turun, susah Pak untuk collection. Ada banyak risiko kan. Kalau harganya sekarang baik, gak ada masalah. Ya pembayarannya lancar Pak. Betul-betul. Jadi sudah harga batu bara naik Pak, ditambah harga minyak kan tahun lalu naik terus. Otomatis mungkin orang pengen nyetok dulu kali Pak ya. Jadinya biasanya mesennya tuh akan lebih banyak tuh. Karena takut mungkin di masa depan lebih tinggi lagi harganya. Tapi ya, kita nggak bisa expect kalau harga minyak selalu $140. Nanti ekonomi menjadi masalah seperti inflasi. Kita tahu dengan harganya minyak seperti ini, pengaruh ke inflasi kan di negara-negara dimanapun ada banyak isu terkait dengan misalnya di United Kingdom ya, Inggris. Dia bilang sekarang heating cost-nya udah naik double. Kalau saya dengar di Singapura, wah cost-nya untuk listrik udah naik double gitu kan. Ya, untung di Indonesia pemerintah masih kasih subsidi, so masih harganya belum naik. Tapi itu pengaruh ke inflasi. Untuk ini kalau harga minyaknya sekitar $80, $90, lebih bagus untuk ekonomi lah, saya bilang. Jangan turun terlalu bawah atau jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu inflasi, kalau terlalu bawah itu jadi resesi gitu. So basically kalau perusahaan seperti AKR, kita lebih baik ya kita lihat stabil lah daripada ada fluktuasi terlalu banyak. Baik. Jadi memang view-nya bagi Akra itu ini mau posisinya orang bilang resesi bisa pengaruh ke harga minyak turun pun Akra udah siap ya Pak ya, karena memang melihat kondisi bahwa sekarang inflasi tinggi ini juga nggak sehat buat ekonomi kita. Jadi saya yakin Akra sudah punya cara antisipasi nih di tengah berbagai kondisi yang 2023 ini bisa pengaruh ke berbagai komoditas itu lumayan bisa ini Pak ya, bisa ada volatilnya cukup tinggi di 2023. Tetap tahun baik, kita masuk 2023 kita ekspektasi adalah dengan perekonomian Indonesia masih growth-nya 5-5,4% ya dari prediksi dari pemerintah dan dari beberapa instansi ya. Tetap kita lihat kalau 5%, 5,4%, demand-nya untuk BBM tetap naik. Yang kedua, harga batu bara dan mineral seperti nikel dan lainnya juga masih itu oke lah untuk Indonesia. Untuk ini kita tetap lihat di tahun 2022, 2023 ya, penjualan BBM bisa naik antara 6-8% banding tahun 2022. Masih ada growth-nya. Dan kita tetap kerja untuk efisiensi di mana profitabilitasnya tetap bisa tahan atau improve lah tahun 2023. Baik, jadi dengan pertumbuhan ekonomi ini tetap optimis bahwa ekonomi kita apalagi setelah PPKM dicabut ya Pak, aktivitas ini kan pengaruh ke permintaan minyak juga linear. Nah, kita sekarang sudah bergabung juga dengan Ko William dari Investor Muda. Selamat datang Ko William, terima kasih buat kehadirannya. Halo. Ya, selamat malam Pak. Mohon maaf ada kendala koneksi jadi saya belum bisa masuk tadi. Sekarang udah aman. Baik. Iya, terima kasih Ko William sekali lagi udah join. Baik teman-teman semua, nanti juga teman-teman boleh tanya ke Pak Suresh Pembu dan juga mungkin mau bertanya-tanya tentang kinerja Akra yang teman-teman sedang penasaran, karena bisnisnya bukan cuma tadi kita bicara distribusi BBM. Kalau kita bicara distribusi BBM tadi Pak Suresh Pembu sudah jelasin bahwa memang tanpa harga minyak mau naik mau turun tetap tidak gitu pengaruh ke kinerjanya Akra di tahun ini, dan juga kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi bahwa Akra akan tetap optimis bahwa penjualan tahun ini juga akan bagus. Apalagi tadi sempat Pak Suresh Pembu bilang tahun 2022 nanti laporan keuangan muncul, bisa-bisa laporan keuangannya double di atas 100%. Nah ini kalau sampai rilis bisa-bisa mungkin ada shock juga nih di harga sahamnya Pak ya. Baik, mungkin Ko William nanti sambil mempersiapkan juga mungkin ada yang Ko William mau tanya. Saya satu pertanyaan lagi nih pengen nanya juga ke Pak Suresh. Kita sekarang sih nggak tahu kenapa di dekat rumah saya nih Pak, banyak sekali udah mulai banyak bensin-bensin yang BP Pak, dari Akra juga warna hijau ya Pak ya. Ini di tempat saya udah ada 2 nih Pak, SPBU yang baru dibangun punya Akra. Nah, sekarang kan kalau kita lihat dengan harga dengan kompetitor yang mungkin nggak terlalu jauh beda Pak, bagaimana
Akra ini melihat strategi untuk ini Pak, untuk menggenjot penjualan melalui retail BBM ini Pak?